bersama Ibu Widi dan juga Mas Dwi. Ya. Sekarang kita mau ajak mereka untuk ngobrol yuk. Jadi tema obrolnya akan diambil dari fishbowl ini. Ya. Nanti kita akan Ada temanya. ngobrol tentang tema yang ditentukan. Iya. Ya. Dwi silakan diambil Oke. temanya. Nah ini. Ih, Ih, tegang. apa ya? Tegang ya. Ih, apa sih? Tegang, aduh. Kegang banget, kegang. Idih, tegang bener dong. Quality time. Quality time. Nah ini. Bagaimana menghabiskan waktu bersama keluarga nih? Nah, quality time. Oke. Apa yang lo sebut quality time bersama keluarga gitu? Pada saat lagi ngapain dan apa yang lo lakukan? Apapun sebetulnya, apa aja yang penting ya benar-benar ya kualitasnya ya, bukan secara kuantitasnya, secara waktunya ya. itu enggak, walaupun sebentar tapi benar-benar berkualitas itu yang paling penting. Biasa ngapain sih? Contohnya ya pertama adalah Nyuci mobil tadi juga termasuk quality itu time? termasuk gitu. Terus handphone ditaruh dulu deh. Gitu. Kadang-kadang walaupun kita satu keluarga serumah tapi kita masih pegang handphone. Aduh bener lagi. Itu Bener tuh. ya buat apa juga gitu kan. Pikiran kita ya bener-bener tertuju ya emang di situ gitu. Ya nggak tahu ya belakangan ini kayak ngerasa wow kita di sini tapi pikirannya tuh keluar gitu loh. Coba untuk fokus aja dulu gitu. Itu pasti berkualitas. Kalau Widi? Quality time itu pas ngobrol. Jadi di situ benar-benar bisa ya beneran yang namanya tukar pikiran itu tuh emang nyata gitu. Karena bersama-sama aja nggak cukup, tapi begitu dia mengutarakan pendapatnya, terus ternyata beda ya sama pendapat gue gitu. Ini nggak hanya sama suami sih, sama anak-anak juga. Karena dia udah mulai besar. Aku suka kaget-kaget gitu pas, oh dia gini gitu. Jadi itu yang berkualitas adalah yang terbaik yang bisa gue dapat dari si orang yang bersama kita gitu. Ternyata dia begini. Jadi kita juga kayak, oh kalau gitu dia nggak suka misalnya satu hal ini gitu. Ya gue jadi punya cara lagi untuk kenal. Kalau gue quality time gue sama keluarga sih pasti sebelum tidur. Pasti tuh jam 9 malam. Jadi kebanyakan kalau nggak syuting Tonight Show gitu. Kalau pulang jam 11. Iya, makanya kalau syuting Tonight Show itu gue nggak bisa. Nggak usah ngikutin dong. Jadi kalau nggak syuting Tonight Show walaupun seharian di rumah, tapi the best moment tuh udah dari jam 9 sampai anak-anak tidur lah jam 10 atau setengah 11 gitu biasanya. Tapi jarang banget sih, setengah jam biasanya di situ ngobrol, cerita hari ini bagaimana, ngelawak anak gue yang kedua ngelawak melulu sampai terakhir endingnya cuman gue selalu. Anak yang kedua pelawak? Iya, komedian, dia masuk di Paski. Tonton artis komedi Indonesia ya? Ya sampai ritual itu lah, ritual sebelum dia pada meram, gue selalu ngomong ke salah satu, always remember, no matter what, terus mereka ngomong, dad always love me and dad always proud of me. Gitu. Jadi setiap malam pokoknya sebisa mungkin kalau lagi tidur bareng, itu yang gue ungkapkan. Vincent. Kalau gue quality time gue adalah, gue ngobrol sama anaknya Vincent, gue bilang, you must proud. Your father, your mother. Your mother. Gue tuh banyak, orang dilihat di mana si Pitung berada. Si Pitung, kenapa mungkin jadi banyak Belanda? yang ngelihatnya quality time gue kan banyak gue sering keluar negeri sama keluarga gue ya. Tapi bukan itu yang penting. Gue tuh cukup di kamar aja, itu sama anak gue 3, sama Caca, itu gue kunci pintu, AC gue matiin, semua gue tutup ya. Cuma ya bener, gue tuh berasa kayak di satu kamar aja, kamarnya nggak besar, tapi kita bisa interaksi, main, perhatikan curhatan mereka, segala macem. Itu buat gue quality time banget. Jadi sekali lagi nggak perlu mahal untuk quality time bersama keluarga. Walaupun duit gue banyak, tapi gue nggak. Harus pamer ya. Iya, tapi kan nggak. Ya harus ya. Gak apa-apa. Lanjut. Jadi orang kok songong banget. Nggak balik nih. Nih menarik menurut gua. Terima kasih 2020. Thank God. Orang bilang banyak tahun 2020 adalah tahun yang harus dihapuskan dari sejarah. Tapi tetap bagaimanapun juga banyak hal baik terjadi di 2020. Gue dulu ya, dari gue dulu ya. Terima kasih 2020 walaupun memang pandemi, terus juga banyak kejadian-kejadian bencana alam segala macam. Tapi terima kasih bahwa rezeki yang diberikan untuk gue dan keluarga gue, alhamdulillah masih lancar. Amin. Dan masih bisa diberikan pekerjaan,
masih bisa menghidupi dan hidup bermewah-mewahan bersama anak-anak dan keluarga saya. 2020. Lu sama kayak anakku yang kedua di Paski juga loh ya. Gue di Pasben. Yuk. Kalau Widi. Terima kasih 2020 karena nggak tahu dulu tuh sepanjang kalau abis berdoa, pokoknya lagi berdoa selalu gue minta dekatkanlah aku dengan suamiku, dalam arti dekatkan tuh rekatkan gitu ya, karena emang dalam menikah udah lebih dari 10 tahun pasti ada rasa-rasa kesalnya tuh lebih muncul gitu. Nah dekatkan artinya bagaimana kita bisa benar-benar berkualitas banget gitu ya sebagai pasangan saling mendukung. Nah terus tiba-tiba ada kejadian kemarin dan buat gue itu jawaban doa gue bisa juga gitu. Tapi kok begini bentuknya gitu ya. Tapi akhirnya sejujurnya ketika kami kumpul lagi emang kayak ada spirit baru sih gitu. Dan gak tahu kenapa semua sepakat sampai anak-anak dan keluarga besar kami tuh pengen maju ke depan. Jadi buat aku terima kasih 2020 dengan kegetiran yang terjadi. Kami sekarang punya energi yang lebih baik, yang lebih baru untuk menyambut 2021. Gue dulu sebelum Dwi ya. Dwi terakhir, terima kasih 2020 telah memporak-porandakan kami semua. Tapi di balik keporak-porandaan, terima kasih juga 2020 telah memberitahu gue bahwa ternyata begini loh menjadi manusia. Terima kasih buat 2020. Ntar lu selama ini gak pernah merasa menjadi manusia? Enggak, karena gue waktu itu ubi rambat. Ada aja. Masa manusia ngerasa ubi rambat? Manusia ngerasa ubi rambat. Dwi, terakhir Dwi. Oke. Terima kasih 2020. Memang bener-bener sih tulus dari hati gue berterima kasih banget sih. Ini tahun yang terbaik buat gue. Wow, keren. Dari selama hidup gue gitu ya. So far. Dan pas di usia gue 40 gitu, gue bisa menyelami ke dalam gitu ya. Bisa dibilang gue merasakan seperti terlahir kembali dengan gue yang baru gitu. Ternyata gue bisa melihat hidup ini tuh begitu bener-bener indah apa adanya gitu. Ya apapun, masalah apapun yang dihadapin, ya tetap aja bumi ini indah gitu. Pasti. Ya apapun yang terjadi ya termasuk dengan pandemi ini juga ini kalau kita memandang ini sebagai sesuatu yang positif ya ini positif gitu. Ya. Angle-nya ya? Angle-nya. Angle-nya, ya. Gitu. Ya ini gue anggap ini pelajaran yang sangat berharga. Harus. Yang sudah terjadi ya sudah terjadi gitu apapun ya udah. Ya harus bangkit. Bangkit. Ya, terima kasih Dwi dan Widi. Sebelum kita berpisah, masih dalam rangka Hari Ibu. Spesial malam hari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan juga. Mungkin silakan, ini dia kita undang langsung ke studio Tonight Show. Nah, Tante Nia, Ibu Nia nggak nonton, sudah hadir di studio malam hari ini. Kalanya ke daru, Mamai. Sini Tante. Oh. Ya, para pemirsa Tali Kasih. Inilah mereka. Serius. Buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan Tali Pusar malam hari ini. Telah hadir di sini ada Ibu Nia. Ibu Nia. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Ibu Nia. Widi mungkin mau mengucapkan apa buat Ibu Nia? Wah, segalanya aku hari ini ya karena Ibu Nia, karena Oma Nia. Dari zaman semua nggak percaya sama bakatku ya Mama Nia yang tahu dan benar-benar numbuhin, nyiramin. Kalau misalnya orang lain udah punya banyak barang mainan, Mama malah motivasi aku bahwa aku memang bisa mendapatkan itu sendiri dengan usaha apa gitu. Jadi sampai sejauh ini, sampai hari ini kalau mau apa-apa ya aku taunya kerja gitu, nggak bisa minta. Bahkan udah punya suami juga suka lupa minta gitu. Karena memang semuanya Mama yang ajarin. Terima kasih ya Oma. Aku nggak ngomong setiap hari tapi... Dwi, sebagai seorang menantu, sosok nyokap mertua lo di mata seorang Dwi Sasono.
Oma, mungkin aku menantu yang paling nakal kali ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi aku mau minta maaf sama Oma atas apa yang akibat dari perbuatanku sampai menyulitkan dan menyusahkan Widi. Tapi ini adalah emang perjalanan hidup yang harus aku lalui dan harus dilewati. Aku menyesal atas apa yang aku buat. Tapi semakin dalam penyesalanku ya semakin panjang penderitaanku gitu. Jadi aku mau bangkit. Amin. Aku nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Amin. Amin. Bukan berarti aku udah sadar dan aku udah sakti. Aku manusia biasa seperti orang lain. Nggak ada yang sempurna. Tapi sekarang aku akan berusaha tetap selalu waras. Amin. Untuk membawa kapal ini menuju tujuannya. Ada yang mau disampaikan? Oma mungkin. Buat Oma, Widi itu Kartini sejati ya. Dari kecil dia udah mandiri, kerja keras, dan dia memang rasa sayangnya tuh sama keluarga. Jangan pernah tinggalin sob. Ya, amin. Terus dan terus. Didik anakmu bukan hanya untuk dunia tapi akhirat. Ya. Urusan itu. Dan jangan terlalu dikejar sama pekerjaan. Sisakan waktu Suka buat lupa kamu ya. sendiri. Enak ya? Itu lagi haru. Tidak perlu lagi haru itu. Biar nggak sedih-sedih amat, ini jadi sedih. Ya, jangan jauhin sholat. Ini Oma, ini juga kerja lu. Ibadahnya enggak. Istri lu tuh udah ngebawa lu ke jalan yang benar, berhijab. Elunya. Oma, terima kasih Oma. Terima kasih Oma, Ya. sehat selalu Oma, bahagia selalu. Sehat-sehat yang penting sehat-sehat terus ya Oma. Yang ya. terbaik buat Juga. Oma Nia, buat Widi, buat Dwi juga. Ya. All the best buat the Sasonos family. Happy selalu Ya. ya. Kita doain ya. Terima kasih yang sudah menonton Tonight Show malam ini. Kita belum pamit ternyata. Udah kacau nih kalau udah sedih-sedihan kayak gini. Terima kasih, sudah sukses selalu. Abis ini kita kembali lagi tetap di Tonight Show.